Halo pemirsa, saatnya Anda mengikuti NTV Prime Dialogue, saya Doni De Kaiser. Elektabilitas Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya di Pilgub Sumatera Utara jauh di atas rivalnya Edi Rahmayadi, Hasan Basri. Survei Indikator Politik Indonesia bahkan menyebut jika pilkada dilakukan saat survei ini, Bobi Surya bakal menang dengan suara mencapai 62%. Sementara survei Litbang Kompas menjelaskan tren agak berbeda. Bobi Surya punya elektabilitas 44,9%, tapi masih ada undecided voters sebesar 27,1%. Apakah tren ini bakal berlanjut? Lalu faktor apa saja yang membuat Bobi melesat? Dan apa pula yang dapat mendongkrak suara sang petahana Edi Rahmayadi? Kami ajak Anda untuk berdialog dengan peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas serta peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat bergabung Mas Toto dan Mas Bawono, apa kabar? Selamat malam Mas Doni. Selamat malam Mas Doni. Malam Mas Bawono. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Saya ke Mas Bawono dulu. Mas Bawono, bagaimana Anda menerjemahkan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian Anda terkait dengan Pilgub Sumatera Utara? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi kami memang baru saja merilis hari ini ya temuan hasil survei di Provinsi Sumatera Utara dalam konteks pemilihan gubernur mendatang. Periode survei ini 28 Oktober hingga 3 November 2024. Jadi masih fresh from the oven gitu ya. Nah, kita melakukan simulasi surat suara Mas Doni. Jadi kita melakukan simulasi surat suara sesuai dengan nama dan nomor urut dan foto pasangan calon ya, dua pasangan calon. Kita lakukan simulasi surat suara kepada responden yang kita temui. Hasil survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa pasangan Bobi Afif Nasution unggul angka dukungan elektabilitas 62,0%. Kemudian pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala 29,1%. Sementara yang belum memutuskan tahu atau jawab itu masih merahasiakan jawabannya ada di 8,8% gitu. Nah, itu temuan hasil survei yang kami lakukan di Sumatera kurang lebih akhir Oktober hingga awal November kemarin. Nah, tentu saja kita ingin mengetahui kenapa hasil survei menunjukkan hal demikian. Kalau cek di bagian lain di survei yang kami lakukan dalam hal popularitas antara Bobi Afif Nasution dengan Edi Rahmayadi itu kurang lebih setara ya. Bobi Afif Nasution ada di 89,1%. Dan Pak Edi Rahmayadi popularitasnya 8,0%. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kemudian tingkat kedisukaan dari masing-masing figur ini. Dari 89,1% orang yang mengenal Bobi Afif Nasution, ada 9,4% yang mengaku suka dengan Mas Bobi gitu ya. Tadi dari 84% orang yang mengenal Pak Edi Rahmayadi hanya 4% yang mengaku suka dengan Pak Edi Rahmayadi. Jadi dalam konteks Pak Edi Rahmayadi ada problem kedisukaan yang rendah gitu ya dari warga yang mengenal beliau di Sumatera Utara. Kemudian kita juga menanyakan soal tentu saja puas Rahmayadi. Mengapa ini penting dilakukan? Karena bagaimanapun Pak Edi Rahmayadi terhitung petahana gubernur terakhir di Sumatera Utara ya, dan maju kembali dalam pilkada kali ini. Karena itu penting bagi kita semua publik untuk mengetahui bagaimana approval rating terhadap kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi ketika 5 tahun menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Nah, kalau kita tanyakan tingkat kepuasan gitu ya terhadap kepemimpinan gubernur 2018-2023 ternyata tidak berada dalam angka yang cukup meyakinkan sebagai petahana. Ya, jadi mereka yang mengaku sangat puas dan cukup puas itu angkanya kurang lebih di survei kami temukan itu tidak mencapai 50%. Angka tepatnya ada di 49,6% gitu ya. Jadi sebagai petahana kepuasan dari Rahmayadi terbilang tidak terlalu meyakinkan gitu ya. Cukup rendah, berada di bawah 50%. Dan kita juga menanyakan kembali kepada responden yang kita datangi dalam survei ini, apakah menginginkan kembali atau tidak menginginkan
Pak Edi Rahmayadi kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara untuk periode 5 tahun mendatang. Hasilnya cukup mengatakan Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara 5 tahun mendatang. Itu Ya, memimpin Provinsi Sumatera. ya, baik. Mas Bawono, saya agak sedikit mengalami kendala komunikasi, tapi saya sudah bisa menangkap pernyataan Anda termasuk dengan data-data yang kami baca. Sebelum lebih lanjut, saya akan ke Mas Toto dulu. Ini ada perbedaan yang lumayan ya dengan hasil Litbang Kompas. Mas Toto, bagaimana Anda menerjemahkan kalau kita bicara tentang 27,1% undecided voters itu ya? Kira-kira akan kemana larinya? Ke kiri, ke kanan, atau nggak memilih? Undecided voters ini kalau di angka kami bukan 27, Mas. Mungkin Oh, tolong dikoreksi, datanya Mas. Mungkin saya salah mengutip ya. Jadi untuk pertanyaan tertutup tadi kan yang memilih Bobi Nasution itu 44,9. Oke. Sementara yang memilih Edi Rahmayadi 28,0. Itu tidak tahu atau belum menentukan pilihan itu 18,5. 18,5 ya? Iya. Tapi Oke. begini, Mas Doni. Pertama-tama soal 18,5% ini arahnya kemana, itu tampaknya kalau angka tadi yang disodorkan oleh dari rekan Mas Bawono tadi sudah mencapai 65%, itu mau ditarik kemanapun ya udah hampir 70% itu sudah sulit gitu. Nah, pertama-tama yang harus menjadi pertimbangan kita adalah bahwa survei dari indikator ini kan dilakukan bulan November. Survei kami dilakukan akhir Oktober, jadi 22 sampai 28 Oktober. Nah, rupanya kalau memang benar bahwa saat ini angka simulasi itu sudah mencapai 65, berarti memang terjadi 62,1%, Mas. 62,1. Itu berarti terjadi peralihan suara secara cukup besar. Karena kalau memakai metode yang sama, kami juga mempunyai angka simulasi. Kalau tadi kan kita sebut tadi 44,9 itu kan angka dengan metode jawaban tertutup. Jadi tertutup itu ditanya, tetapi enumerator itu memberikan pilihan jawaban. Nah, pilihan jawabannya hanya 2, pasangan Bobi atau pasangan Edi Rahmayadi. Nah, kalau simulasi itu diberi amplop, Mas. Nah, diberi amplop kemudian yang bersangkutan harus istilahnya menyingkir atau masuk kamar atau bagaimana, ditinggal, kemudian memilih. Jadi simulasi itu memang cenderung lebih tinggi elektabilitasnya karena dalam tanda petik orang dipaksa. Beda dengan tertutup. Kalau tertutup itu memang jawaban spontan yang dengan jawaban yang dibacakan alternatif pilihannya. Ya, Nah, Mas Toto, saya tidak mempertentangkan hasil kedua lembaga penelitian ini, tetapi dari keduanya kan memang pasangan Bobi Surya itu jauh ya di atas angin dalam tanda petik. Artinya faktor utama dari hasil pengamatan Mas Toto sendiri yang membuat Bobi ini sebagai pendatang baru untuk Pilgub di Sumatera Utara apa sebenarnya? Pertama-tama kalau menurut saya ini faktor sosiologisnya sudah kena duluan ini, Mas Doni. Oke. Faktor sosiologis. Jadi kalau kita lihat ke latar belakang pemilih, kemudian pertimbangan kepada calon, kemudian juga kapan dia memilih, itu semua menunjukkan bahwa ini sebetulnya sebuah keputusan yang cukup mendasar bagi para pemilih di Sumatera Utara. Jadi istilahnya begini, pilihan kepada Bobi dan Surya ini tidak terlepas dari corak sosiologis. Jadi corak perbedaan identitas, kemudian juga soal kemargaan, kemudian juga soal yang terkait dengan pengaruh keluarga itu dominan di Sumatera Utara. Ini masih misalnya itu kita ya, masih dominan ya Mas Toto ya. Artinya Bobi udah menang banyak di awal dong. Di awal, jadi kalau misalnya kami bagi jadi 3 lapis ya, 1 lapis sosiologis, itu Bobi itu sudah menang duluan. Sebetulnya menangnya bukan sekarang, Mas. Menangnya ketika jadi wali kota. Itu sudah menang duluan karena
apa itu namanya, citra bahwa beliau itu merupakan menantu dari presiden itu tuh sudah masuk dulu. Jadi itu membentuk enklav pemilih. Jadi secara sosiologis sudah kuat, lalu secara politik itu dibentuk oleh enklav, Ya. apa itu namanya, oleh enklav politik bahwa dia apa itu namanya didukung oleh Presiden ke-7 Jokowi karena beliau menantunya. Yang ketiga adalah kalau menurut kami adalah gestur, jargon, dan juga aksi yang dilakukan oleh Bobi ini yang mungkin bagi selera pemilih di Sumatera Utara itu sesuai. Oke. Jadi 3 lapis itu Lokal semuanya banget begitu ya? iya, cocok bagi Sumut karena banget satu ya? muda, secara visual dia muda. Kemudian juga mungkin apa itu namanya, tutur kata dan seterusnya terlihat lebih ramah dibanding kandidat yang lain misalnya. Jadi hal-hal semacam itu sesuai dengan cita rasa di Sumatera Utara, sehingga tidak heran ketika terjadi peralihan suara. Jadi tadi sedikit menyinggung simulasi di tempat kami itu angkanya 54%, Mas. Jadi kalau dari 54%. betul. Oke. Jadi kalau kita memperhitungkan margin of error kan 3,5% ya. Iya. Jadi dari 54 ke 62, taruhlah kalau kita anggap survei Litbang Kompas dan indikator ini metodologinya sama dan kualifikasinya kurang lebih setara, berarti kan sudah ada perkembangan angka yang cukup besar. Itu sekitar 8%, itu sudah di luar 2 kali margin of error. Jadi dari situ kita bisa simpulkan di awal bahwa hanya dalam waktu 10 hari kurang lebih dari tanggal 23 Oktober sampai dengan hari ini itu sudah terjadi peralihan suara, dan ini masuk akal karena seluruh indikator dari berbagai lembaga survei ini memang mengindikasikan bahwa akan ada kemenangan, sehingga otomatis ada dampak bandwagon effect ya. Semua pengen yang menang daripada yang kalah. Ya. Oke, baik. Mas Toto, Mas Bawono, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.